nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, bersama-sama dengan Gereja Kudus Allah, hari ini kita memperingati arwah semua orang beriman. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, tak seorang pun dapat yakin di mana ia akan berada jika hidupnya telah berakhir di dunia ini. Kehidupan yang macam mana? Atau apakah kehidupan itu benar-benar ada? Sampai titik ini, manusia mencapai batas pengetahuannya. Maka setiap orang mulai mengira-ngira tentang kehidupan itu. Lebih baik mengira-ngira ketimbang memastikan bahwa kita tidak ada lagi, hilang, lenyap, dan musnah. Maka kebangkitan dan kehidupan kekal hanya dimiliki oleh mereka yang berpengharapan. Harapan membuka jalan menuju suatu kehidupan abadi. Hilang, lenyap, dibuang merupakan suatu ketakutan dasar manusia. Maka kematian sejatinya bukanlah hal yang paling menyeramkan dalam kehidupan manusia. Yang lebih menakutkan adalah ketika ia dilupakan, lenyap dari memori kehidupan ini. Beranikah Anda membayangkan jika suatu saat seseorang yang sangat Anda cintai tidak lagi mengingat Anda? Dalam memorinya, keberadaan tentang dirimu lenyap musnah. Itu adalah wujud paling menyedihkan dari kehilangan. Maka keabadian hanya bisa dicapai dalam jalan setapak yang kita sebut harapan. Dan ketika kita sadar betul jika keabadian adalah milik Allah, maka kita tahu dengan pasti di mana kita harus meletakkan harapan kita. Seseorang sudah berjanji padamu, menjawabi segala ketakutanmu. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku tidak akan kubuang. Jangan takut, kita tidak akan dibuang. Kita akan ditempatkan dalam kehidupan kekal itu. Sebab inilah kehendak Bapa, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Sekalipun keterbatasan manusia kita menempatkan kita pada kebingungan, namun janji Allah menempatkan kita pada kepastian akan kebangkitan.
sehingga sudah selayaknya kita menyandarkan hidup kita mulai saat ini pada harapan sejati kita dengan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Yesus, Sang Guru. Semoga. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber kehidupan kekal, kami yakin bahwa kehidupan kami adalah milik-Mu dan Engkau memanggil kami kepada kehidupan kekal bersama-Mu. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, sehingga siapa yang percaya kepadamu tidak akan binasa. Ajarilah kami untuk selalu memandang-Mu dan berjalan pada kebenaran yang telah ditunjukkan oleh Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.